I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Saya Indonesia, saya Pancasila. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Isi pembahasan kali ini yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua 3 nilai dari Pancasila, yang ketiga instrumen dan nilai praksis, yang keempat 3 tataan nilai dalam Pancasila, yang kelima pertanyaan reflektif, yang keenam rangkuman, dan yang ketujuh penutup. Tujuan pembelajaran. Dalam konteks kehidupan bernegara, peserta didik diharapkan mampu menelah bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila, sehingga secara reflektif mereka dapat melihat praktik bernegara yang ideal maupun yang belum ideal menurut nilai-nilai Pancasila. Penerapan Pancasila. Sebagai dasar negara Pancasila, tentu saja tidak cukup hanya tertera dalam sejumlah dokumen negara. Tidak juga diperingati melalui upacara dan kegiatan lainnya. Lebih dari itu, negara harus diatur dan diselenggarakan berdasarkan Pancasila. Tidak boleh ada pelanggaran Pancasila yang dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. 3 nilai dalam Pancasila. Nilai dasar. 1. Satu nilai yang bersifat abstrak dan tetap terlepas dari pengaruh perubahan ruang dan waktu. Nilai dasar ini merupakan jenis IP yang kebenarannya bersifat absolut. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar yang berkenan dengan eksistensi sesuatu mencakupi cita-cita, tujuan, tatakan dasar, dan ciri khasnya. 2. Nilai dasar inilah yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa, sehingga Pancasila disepakati sebagai dasar negara ketika Soekarno mengatakan bahwa Pancasila itu digali dari tradisi luhur dan perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme, maka yang dimaksud adalah nilai dasar itu. Yang ketiga, nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut meliputi: yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab; yang ketiga, nilai persatuan Indonesia; yang keempat, nilai berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat; yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai instrumental. Yang pertama, nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila berupa arahan kinerja untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini harus disesuaikan dengan tuntutan zaman dan mengatur serta berlandaskan pada nilai dasar yang dijabarkannya. 2. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Yang ketiga, dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem rencana program, bahkan proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR. Nilai praksis.
adalah nilai yang terdapat dalam kenyataan hidup sehari-hari, baik dalam konteks kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Nilai praksis adalah wujud dari penerapan nilai-nilai Pancasila baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik dilakukan oleh lembaga negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maupun dilakukan oleh organisasi masyarakat, bahkan warga negara secara perseorangan. 3 tataran nilai dalam Pancasila. Dari 3 tataran nilai Pancasila tersebut, yang akan menjadi pokok pembahasan di sini adalah nilai instrumental dan nilai praksis. Pada praktiknya, nilai instrumental dan nilai praksis harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan dasar negara. Nilai praksis tidak boleh bertentangan dengan nilai instrumental. Dengan menggunakan kerangka bersisir seperti inilah, kita akan menelah tentang praktik berpancasila dalam kehidupan bernegara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan. Undang-Undang 1945 Pasal 28E yang berbunyi pertama, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut keagamaannya, memilih pendidikan dan pengajaran, memiliki kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Yang kedua, setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Undang-Undang tahun 1945 Pasal 29. Yang pertama, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ketuhanan yang pertama, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 3. Tidak melakukan penistaan dari satu agama seperti melakukan pembakaran rumah-rumah ibadah. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, tidak melaksanakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan. Undang-Undang tahun 1945 Pasal 14 yang berbunyi 1. Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. 2. Presiden memberi atensi dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang tahun 1945 Pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Undang-Undang tahun 1945 Pasal 28B yang berbunyi 1.
Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan sah. 2. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta bersih atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang tahun 1945 Pasal 28G yang berbunyi 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kuasanya, serta beri atas rasa dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat orang dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Undang-Undang tahun 1945 Pasal 28I yang berbunyi 1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak memperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 2. Setiap orang berhak diberi perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersikap diskriminatif itu. Yang ketiga, identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 5. Untuk menegakkan dan melindungi asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang tahun 1945 Pasal 28J yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. Yang kedua, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti acara-acara bakti sosial, memberikan bantuan kepada panti asuhan dengan bentuk kemanusiaan, peduli akan sesama.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan mengembangkan sikap saling menghargai, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa, memajukan pergaulan demi peraturan bangsa, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Persatuan Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 25A yang berbunyi, Negara Persatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang berbatas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 35 yang berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 36 yang berbunyi, bangsa negara ialah bangsa Indonesia. Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 36B yang berbunyi, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan Lorem ipsum Torquato Amet. Rangkuman, penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara tidak terlepas dari pemahaman terhadap tataran nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga nilai ini harus saling bersinkronisasi dan tidak bertentangan. Nilai dasar berarti nilai kebenaran absolut yang tidak akan berubah seiring dengan perkembangan zaman. Nilai instrumental maknanya adalah nilai dari penjabaran Pancasila yang disesuaikan dengan konteks zaman dan perkembangannya. Apakah ada pertanyaan? Jika ada, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Hubungan antar regulasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Isi pembahasan. Yang pertama, pertanyaan kunci unit 2. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, hierarki. Dan yang keempat, hubungan antar regulasi. Yang kelima, materi peraturan undang-undang dasar. Yang keenam, rangkuman. Dan yang ketujuh, penutup. Pertanyaan kunci unit 2. 1. Sebutkan peraturan perundang-undangan di Indonesia di tingkat nasional dan daerah. 2. Bagaimana hubungan antara peraturan perundang-undangan? 3. Berikan contoh hubungan antar peraturan perundang-undangan
antara peraturan di tingkat nasional atau antara nasional dan daerah. Tujuan pembelajaran. Kalian dapat menjelaskan dan menganalisis tentang hierarki regulasi perundang-undang, mulai dari UUD 1945 yang menempati posisi paling atas hingga peraturan daerah atau kota di posisi paling bawah. Selain itu, kalian diharapkan pula mampu menganalisis beberapa kasus yang menunjukkan ketidakserasian, tumpang tindih, dan kontradiksi antar aturan perundang-undangan, serta contoh kasus aturan yang benersasi dan tidak tumpang tindih. Hierarki dan hubungan antar regulasi. Hierarki dan hubungan antar regulasi. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan UUD. Hal ini sesuai UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. UU nomor 12 tahun 2011 bagian 3. Jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan undang-undang dasar. Pasal 7. 1. Jenis hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketepatan Majelis Pemusyawaratan Rakyat. C. UUD atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. D. Peraturan Pemerintah. E. Peraturan Presiden. F. Peraturan Daerah Provinsi. G. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. 2. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 8. Yang pertama, jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, materi, badan lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas pemerintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa, atau yang setingkat. Yang kedua, peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum meningkat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya. Pasal 9. Yang pertama, dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kedua,
Dalam suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang pengujian diakui oleh Mahkamah Agung. Contoh kasus hierarki dan hubungan antar regulasi. Regulasi UU tidak hanya menunjukkan adanya hierarki, tetapi juga ada relasi atau hubungan yang tidak boleh saling bertentangan atau tidak boleh terjadi tumpang tindih antar peraturan. Jika ini terjadi, akan terjadi kekacauan aturan yang menyebabkan kebingungan bagi warga negara. Media peraturan atau UU itu selain menunjukkan hierarki sebagaimana tertuang dalam pasal 7 UU nomor 12 tahun 2011, juga harus harmonis dan memiliki korelasi yang positif. Sekedar contoh untuk melihat bagaimana pola hierarki dan relasi antar peraturan yang serasi dapat diamati pada kasus otonomi daerah. Bab 4. Kewenangan daerah. Pasal 7. Yang pertama, kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintah, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Yang kedua, kewenangan bidang lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kebijaksanaan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, dan lembaga perekonomian negara, pemberdaya sumber daya manusia, berdaya guna sumber daya alam, serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional. Pasal 8. Yang pertama, kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi hari sister dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diselenggarakan tersebut. 2. Kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan suatu dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut. Rangkuman. Regulasi adalah seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tataan yang dibuat supaya bebas dari pengarahan dan dipatuhi semua anggotanya. Menurut UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Regulasi UU tidak hanya menunjukkan adanya hierarki, tetapi juga ada relasi atau hubungan yang tidak boleh saling bertentangan atau tumpang tindih antar peraturan. Apakah ada pertanyaan? Jika ada, tulis di kolom komentar dengan ditandai nomor 2. Terima kasih. Selamat